Unknown brain. Saya menjadi teknik informatika. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, different commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. They so overwhelming. Claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me, why you jealous? Dari bubble sort, information sort, dan circle sort. Bagaimana cara kerja bubble sort, information sort, dan circle sort lebih cepat? Saya akan menjelaskan perbandingan dengan array. Nah, di sini ada macam-macam pengurutan array dari insertion sort, selection sort, dan bubble sort. Selanjutnya ada keterangan dari insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil ascending dan kecil ke besar descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0, di mana n adalah jumlah item. Di sini ada insertion sort, visual kodenya. Di sini ada full insertion sort var nilai array for j from 1 oleh panjang dari baris nilai gandum 1 dan j sampai dengan 1. Will ketika j lebih besar dari 0 jika nilai j lebih kecil dari nilai j min 1. Swap nilai j dan nilai j min 1 and if dan jika j increment. Ini visual kodenya dan di sini ada plotnya. Ini ada star, ada ini inisialisasi array atau elemen lalu mengarah ke input elemen, input untuk elemen A, dan for i sama dengan 1 to i lebih kecil dari elemen, lalu ke while karena i lebih besar dari 0. If jika a min 1 lebih besar dari a lebih besar dari i min 1, lalu dia akan bertukar tempat, lalu akan sistem pertukaran, jadi 0 ke 1 atau 0 ke dan sebaliknya. Seperti itu. Ini flowchartnya, langkah-langkah alur flowchartnya. Langkah pertama mencari data yang paling terkecil dari data awal sampai akhir. Yang kedua, data yang paling kecil ditukar ke data pertama sehingga data pertama menjadi data yang paling terkecil. Seperti itu pertukarannya. Data terkecil dicari mulai dari data kedua sampai data terakhir. Yang keempat, data yang kecil. Data kecil yang diperoleh maka akan ditukar dengan data kedua. Kemudian seterusnya hingga semua data menjadi terurut. Nah, selanjutnya ada selection sort. Tadi kan insertion sort dan kedua ini selection sort. Ini ada keterangan selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending dan kecil ke besar descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitasnya
dari algoritma ini adalah 0 x2, di mana n adalah jumlah item. Nah, di sini ada code-nya. Push selection sort var nilai as array from j from 0 for input j from 0. Select panjang dari baris nilai 1. T sama dengan j. Ini from for i from j ini nilai 1 if jika nilai t lebih besar dari i dan t sama dengan i. Nah, ini temporary, dan dia akan tersimpan seperti itu. Nah, di sini ada flowchartnya, selection sort. Nah, ini inisialisasi array atau elemen, dia meminta input elemen dan input untuk elemen A. Nah, for jika i sama dengan 1, i lebih besar dari elemen itu baris indeks itu kan dimulai dari 0. Dan while ketika i lebih besar dari 0, if jika a dan min 1 lebih besar dari i min 1. Nah, di sini temporary sistem pertukaran jika a i min 1 dengan a i min i increment seperti itu, lalu selesai. Nah, selanjutnya ada bubble sort. Ini ada bubble sort. Metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan pertukaran data dengan tepat sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada lagi perubahan, berarti data sudah terurut. Nah, ini disebut pengurutan gelembung karena masing-masing fungsi akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Nah, di sini ada flowchartnya, ada Discord-nya. Push bubble sort for array from j from 0 to length array. Nah, jika i from 0 to length array min 1. If jika array i lebih besar dari i min ke 1, nah dia akan bertambah seperti itu. Di sini ada keterangannya, ada flowchartnya juga. Ini flowchartnya. Nah, b dalam kurung sama dengan, nah ini indeksnya. Ini indeks n sama dengan 5, nilai terbesar. Nilai terbesar. Nilai terakhir. A, B tersimpan dalam temporary, dan A sama B itu akan bertukar tempat tergantung kita memilihnya. Contohnya seperti kita akan memilih nilai terkecil, ya udah berarti nilai nomor 2 akan menduduki posisi yang pertama. Jika kita mencari nilai yang terbesar, berarti di sini angka 9 akan menduduki nilai pertama. Nah, ini mengarah ke for untuk B sama dengan 1 dan N dan nilai 1 seperti itu. Jadi misalkan B nya 1 itu kan 8, misalkan itu N min 1, berarti 8 akan menduduki ke si 2 kalau kita mencari nilai terbesar. Kalau kita mencari nilai terkecil, dia tidak akan berubah gitu. Dan N dan for untuk B sama dengan N min 1 itu ke A, ini pertukaran gitu. B dalam kurung B lebih kecil dari B min 1, nantinya temporary. Temporary J tersimpan dalam B dalam kurung J sama dengan B min 1. Ini ada keterangannya.
Langkah-langkah proses berbesar dilakukan. Yang pertama, dilakukan pembandingan setiap pasangan elemen yang berdekatan, misalnya pada elemen kedua dan ketiga. Jika nilai pertama lebih besar daripada nilai kedua, maka dilakukan penukaran. Periksa elemen selanjutnya, apakah nilai sudah lebih kecil atau masih lebih besar. Jika masih lebih besar, maka akan tetap dan dilanjutkan pemeriksaan elemen selanjutnya. Ulangi langkah tersebut setidaknya sudah melakukan satu kali pertukaran sampai semua elemen terurut sesuai dengan yang kita inginkan, baik ascending maupun descending. Nah, di sini kita akan membandingkan. Perbandingan total time, kecepatan work-it-nya. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, yang pertama kan insert sensor, kita run, kita bandingkan yang mana yang paling cepat untuk bekerja dalam sistem program. Nah, di sini ini kan elemen yang belum terurut, contohnya ini belum terurut elemennya, dan ini yang sudah terurut 24. Kita berarti mencari nilai yang terkecil. Nah, ini ada total time-nya. Total time-nya 4,39 second. Kita copy, nanti kita bandingkan. Ini total time insert sensor. Selanjutnya kita masuk ke select sensor. Sekarang nah, di sini data yang belum terurut. Nah, di sini total time-nya. Total time-nya 2,743 second. Nah, selanjutnya bubble sortnya. Sekarang ini data yang sudah terurut, 246,820. Ini total time-nya lebih cepat ya. Walaupun ini indeksnya kita ubah, dia akan tetap seperti itu cara kerjanya. Contoh misalkan kita ubah, kita tambahin indeksnya, ini
sekarang. Tetap dia akan menghasilkan waktu kecepatan seperti yang sama, kecepatan sama. Nah, 1 sampai 100. Ini bisa. Coba kita sampai 100. Semakin banyak rai, semakin kurang saja. Semakin banyak indeksnya, semakin berkurang total time kecepatannya. Berarti peak bubble sort lebih unggul untuk profitnya. Coba ini kita tambah lagi. Coba nah, 1,949. Nah, berarti lebih statusnya ini total keduanya kita pasti total keduanya coba kita ulang lagi. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita waktu sampai 20 indeks coba. Berarti dia waktunya cara kerja itu cepatnya besar tadi kecepatannya 2,4 baterai
Yaitu semakin banyak indeksnya di bubble sort, semakin lambat kecepatannya. Yang seleksi sensor semakin banyak indeksnya, semakin cepat cara kerjanya. Nah, sekarang yang terakhir nih untuk sensor. Coba kita lihat. Ini total jamnya. Berarti cara kerja yang paling cepat itu seleksi sensor, karena ketika indeks awal yang kita masukkan itu 10 indeks contohnya, dan kecepatannya 2,743. Ketika indeksnya kita tambahin lagi sampai 100, dia akan berkurang kecepatannya, mana yang lebih cepat. Nah, berarti peak selection sort itu waktunya lebih cepat cara kerjanya itu. Selection sort lebih lama yang bubble sort. Berarti sistem lebih cepat cara kerjanya yaitu program sistem selection sort, dan ini perbandingan kecepatannya. Nah, itu saja sampaikan tentang perbandingan total time perbandingan array antara bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.